Shalom warga kerajaan Allah, apa kabar? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, Rasul Petrus adalah salah satu rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia begitu berani untuk berkhotbah sehingga dalam satu kali ibadah ada 5.000 orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Luar biasa. Petrus menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan Petrus tahu ketika Ananias dan Safira berbohong soal uang persembahan. Jika kita melihat ke belakang, melihat hidup Petrus sebelumnya, Alkitab menceritakan bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang pengecut. Ketika saat-saat genting dan berbahaya, Petrus tidak mampu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Saat-saat seperti itu, Petrus malah membiarkan dirinya tertidur. Ketika Yesus ditangkap para prajurit Romawi, Petrus pun ikut meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sangat bertolak belakang dengan kata-katanya yang gagah berani. Petrus dengan berani menyatakan bahwa imannya tidak akan tergoncang meski iman semua orang tergoncang. Dan dia mengatakan bahwa akan terus setia kepada Yesus. Saudaraku, ketika Yesus disalibkan, Petrus juga menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus terlalu penakut untuk mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Petrus seorang pengecut yang tidak bisa diandalkan. Saudaraku, berapa kali kita berada di posisi seperti Petrus, seorang pengikut Kristus yang setia, tetapi tidak memiliki cukup keberanian untuk menyatakan iman kekristenan kita. Berapa sering keadaan kita yang nyaman terancam sehingga kita memilih untuk menyelamatkan posisi kita ke zona aman, mesti itu artinya menyangkal iman kita. Berapa sering kita menjadi terlalu penakut untuk bisa menyatakan sikap sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, mari kita lihat apa yang membuat Petrus berubah. Apa yang membuat seorang pengecut seperti Petrus menjadi pemberani yang tidak takut dengan ancaman pedang, bahkan maut. Saudaraku, setelah kebangkitan Yesus, Petrus mengalami lawatan kasih Allah yang besar dalam hidupnya. Tuhan meminta Petrus untuk menggembalakan umat-umatnya. Petrus yang pengecut itu dipilih Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Petrus menggunakan kesempatan itu untuk diubahkan. Petrus menerima tugas itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menerima pemulihan, sebagai sebuah cara untuk Tuhan dapat bekerja dalam hidupnya dan mengubahkannya dari seorang pengecut menjadi seorang pahlawan iman. Petrus mengalami lawatan kuasa Roh Kudus ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng di Yerusalem. Petrus bangkit dan mengalami transformasi yang luar biasa. Saudaraku, Roh Kudus memberikan roh keberanian kepada Petrus. Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus dan membuat Petrus mampu melaksanakan tugas menggembalakan umat-umat Tuhan. Roh Kudus mampu mengubahkan pengecut menjadi pahlawan. Ketika Petrus membuka hatinya untuk dilawat dengan kuasa Roh Kudus dan meluaskan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, sehingga perubahan drastis dapat terjadi dalam diri Petrus. Saudaraku,
Petrus dipakai Tuhan untuk membuat sebuah kegerakan rohani yang besar terjadi. Bahkan dengan gagah berani Petrus menghadapi ancaman penjara dan maut sekalipun. Otoritas Allah ada dalam diri Petrus. Petrus memiliki keberanian untuk percaya bahwa Tuhan melengkapinya dengan kuasa Allah. Mari kita membuka hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan keberanian. Keberanian apa, saudaraku? Keberanian untuk menyatakan iman percaya kita. Keberanian untuk mempercayai iman kita kepada Tuhan. Keberanian untuk mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Keberanian untuk mempercayai bahwa setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Hanya dengan lawatan kuasa Roh Kudus saja, pengecut seperti Petrus dapat menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, seorang pahlawan iman yang luar biasa. Saudaraku, kita menjadi saksi yang efektif dalam kerajaan Allah. Kita menjadi duta kerajaan Allah bagi dunia yang gelap ini. Kita menjadi representasi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Menyatakan kehendak Allah, menyatakan rencana Allah, menjadi alat bagi kerajaan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di bumi ini. Saudaraku, ketahuilah, kita memiliki gubernur jenderal, yaitu Roh Kudus yang membantu kita berekspansi di dunia ini. Merebut aspek-aspek di dunia ini, menerangi dunia art, business, church, development of media, education, family, and government. Saya percaya ketika kita meminta lawatan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita, kita menjadi saksi yang efektif bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Pentakosta. Amin.